Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menakluk. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Halo anak-anak. Siap, Bu. Halo, Bu. Siap, Bu. Ya, udah ngantuk jam segini? Siap, belum, Bu. Siap belum? Belum. Oke, saya pengen tahu semangatnya hari ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Pagi, luar biasa. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah masih semangat. Semua masih sehat ya? Siap, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai dengan materi BK hari ini, kita doa dulu sama-sama ya. Doa langsung saya pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah anak-anak hari ini masih bisa ketemu lagi dengan layanan klasikal BK. Yang harusnya bersama Bu Amel, tapi hari ini juga dengan saya. Jadi hari ini kalian punya 2 guru BK. Kesempatan kalau untuk mau sharing-sharing hal-hal yang mau kalian bagi dengan kami. Tapi untuk sekarang kita sempatkan dulu untuk materi hari ini adalah mengenai apa kira-kira? Tadi yang kalian dengar lagunya tentang apa? Siap mengejar mimpi. Iya, jadi kira-kira apa tema hari ini? Siap berkaitan dengan masa depan. Berkaitan dengan masa depan, terus cita-cita dan juga apa judul di layar kalian apa tuh? Mimpi. Mimpi. Oke. Apakah kalian di sini sudah punya mimpi? Siap, punya, sudah. Bu. Sudah? Adakah yang mau share ke kita tentang mimpi kalian? Menjadi lebih baik. Mungkin bisa lebih konkret di sini. Lebih baik dari segi apa? Atau lebih tepatnya apa yang kamu capai? Oke, ya sudah. Kalau memang rahasia dan tidak mau di-share di sini, nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja materinya. Sekarang saya punya pertanyaan juga. Sudah yakinkah dengan mimpi kita atau mimpi kalian? Jadi di sini nanti kalian ketemukan apa beda antara mimpi, tujuan, dan rencana. Ya, terkadang mudah bagi seseorang untuk menyebutkan cita-cita atau mimpi. Namun beberapa di antara mereka ada yang tidak yakin atau hanya sekedar ingin. Nah, kalau hanya sekedar ingin, berarti di sini bisa disebut hanya dengan mimpi, impian. Ya. Kemudian kalau sudah direncanakan, yang kedua ini, mimpi, kemudian kalian punya perencanaan yang serius, itu kira-kira disebut dengan apa? Tujuan. Tujuan. Oke, good. Ya. Cita-cita. Cita-cita, tujuan, lebih konkret lagi. Nah.
Dan yang terakhir, seseorang benar-benar menginginkan mimpi tersebut, pasti akan mencari jalan agar mimpi tersebut terrealisasikan. Nah, di sini dia mencari jalan, berarti bisa disebut dengan apa nih? Usaha. Usaha. Oke, ya. Jadi mimpi yang kalian punya tidak hanya dan tidak boleh menjadi sekedar angan-angan, harus direncanakan dan atau usaha. Nih, nanti cuma di mimpi. Oke. Kenapa harus sekarang? Nah, sekarang semakin matang kamu mempersiapkan mimpimu, semakin mudah jalanmu mencapainya. Kira-kira kalian masuk ke sini, ke SMA Taruna, apakah itu salah satu jalanmu untuk mencapai cita-citamu? Siap iya, Bu. Siap iya. Iya, oke. Jadi saya simpulkan cita-cita kalian tidak jauh dari ketarunaan ya. Siap iya, Bu. Oke. Berarti di sini saya simpulkan juga kalian sudah melangkah atau di tahap awal dalam usaha untuk mencapai impian. Nah, bagi yang sudah punya mimpi, berarti alhamdulillah sudah mengenal jalannya. Tapi dari 240 siswa, saya yakin masih ada yang belum tahu, belum mengerti tentang impian tujuan hidupnya. Mungkin masuk ke sini hanya karena keinginan orang tua atau hanya ego diri, pengen masuk Taruna, membuktikan kepada seseorang atau ke sekelompok orang, tapi belum tahu tujuannya kemana. Di sini kita harus mengatur strategi cara menggapai mimpi dengan apresiatif inquiry. Apakah itu? Sebuah proses untuk menggali, belajar, dan mengenali potensi atau pengalaman berharga. Ya, singkatnya, dengan modal utama potensi dan kelebihan-kelebihan yang ada pertanyaan mengenai pengertian apresiatif inquiry? Ya. Utamakan hal positif. Ini nih yang paling utama dari strategi apresiatif inquiry tadi adalah mengutamakan hal positif. Ya, catat, utamakan hal positif. Jadi kalau kita berorientasi pada hal-hal positif, nanti yang keluar adalah hal positif. Tapi kalau kita berorientasi pada hal negatif yang ada pada diri kita, nanti yang ada aura negatif yang muncul. Oke. Jadi sebelum kalian menemukan atau merencanakan mimpi atau cita-cita, kalian harus tahu dulu hal positif yang ada di diri kalian itu apa. Apresiatif inquiry ada 4 siklus. Yang pertama adalah discovery, yang kedua dream, yang ketiga design, dan 4 destiny. Sebelum saya jelaskan, dari bahasa di sini kalian sudah tahu kira-kira artinya apa? Ada yang bisa simpulkan siklus dari tahapan ini? Oh, saya terangkan aja. Discovery adalah apa artinya? Menemukan. Iya. Menemukan. Menemukan di sini menemukan sebanyak-banyaknya kelebihan, potensi atau hal positif yang kamu miliki, ya. Catat dan ingat baik-baik. Jangan terlalu fokus pada kekurangan, kita harus pula mengapresiasi kelebihan. Itu discovery. Jadi menemukan kelebihan dan potensi kita. Yang kedua ada dream. Nah, di sini mulai tentukan impianmu berdasarkan potensi apa yang kamu miliki tadi. Kira kalau memang kamu punya potensi di bidang
ketarunaan misalkan, berarti kamu bisa meletakkan mimpi atau cita-citamu di bidang itu juga. Kalau punya potensi dalam bidang usaha, boleh letakkan mimpi dan cita-citamu dalam bidang usaha. Ya. Misal kamu suka jualan, kamu pintar jualan, boleh kamu punya mimpi berarti suatu saat kamu bisa pergi ke luar negeri dengan uang yang kamu hasilkan, boleh. Atau bisa menjalin kerjasama perdagangan dengan luar negeri, mengekspor barangmu, boleh jadi impianmu. Yang ketiga, desain. Kira-kira apa itu? Rancangan. Merancang. Kalau sudah punya kelebihan, punya mimpi, nah setelah itu apa yang dilakukan? Ya, disiapkan dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, ya. Dan pikirkan juga di sini kira-kira hambatan apa yang akan kamu dapat nanti di jalannya. Kekurangan apa yang kamu akan temukan? Kendala apa yang akan menghalangi? Itu juga harus dipikirkan. Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Ya. Dan yang terakhir ada destiny. Ini faktor penentu apakah kamu bisa mencapai mimpi kamu atau tidak. Ya. Jadi destiny itu takdir. Ya. Takdir. Selain kamu punya potensi, punya mimpi, punya perencanaan yang bagus, dan juga yang terakhir harus diimbangi dengan doa. Jangan lupa juga untuk berbuat baik di setiap tahap, ya. Dan yakinkan pada dirimu bahwa apapun hasilnya itu adalah yang terbaik. Oke. Tapi satu hal yang harus kalian garis bawahi di destiny, mungkin yang beragama Islam tahu bahwa takdir itu bisa kita rubah, ya kan? Dengan apa, Nak? Siap dengan usaha. Dengan usaha. Oke. Jadi seberapa besar usaha kamu itu yang akan kamu hasilkan. Kamu berhak mendapatkan hasil terbaik jika usaha yang kamu lakukan sudah yang terbaik. Tapi sebaliknya, kalau kamu hanya punya mimpi tanpa diimbangi dengan usaha yang keras, jangan berharap kamu akan mendapat hasil seperti yang kamu impikan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Secara siklus, 4 tahap tadi bisa disimpulkan seperti ini, saling berhubungan, ya. Tidak boleh ada yang terputus, karena untuk mencapai satu kesuksesan dalam mimpimu harus memang melibatkan 4 siklus ini. Semuanya harus terancang bagus, hasilnya juga akan bagus. Banyak yang menanyakan pertanyaan seperti ini, bagaimana jika ternyata mimpi kita meleset? Tidak sedikit orang yang punya impian ataupun cita-cita tapi tidak berhasil atau gagal. Ya, bagaimana nih? Sudah banyak usaha, banyak doa, tapi tetap belum terwujud. Kira-kira kenapa? Izin menjawab, mungkin usaha yang dilakukan kurang, Ibu. Usaha yang dilakukan kurang, bisa jadi. Faktor apa lagi kira-kira? Mungkin Takdir. kemampuan kita bukan di Takdir, bidang Bu. situ, Ibu. Nasib tetap. Mungkin kemampuan kita bukan di bidang situ. Berarti tadi dia gagal melakukan siklus yang pertama ya, discovery. Nah, dia gagal dalam siklus itu berarti. Terus faktor apa lagi kira-kira? Tidak boleh pesimis, Bu. Untuk meraih sebuah mimpi kita harus optimis. Renungkan. Ya, apakah benar kamu sudah sepenuh hati berusaha? Nah,
Jadi sebelum kamu menyalahkan siapa-siapa, itu tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah kamu sudah sepenuh hati berusaha? Apakah kamu benar-benar menginginkan mimpi itu? Ya, kadang mimpi kan dipengaruhi karena teman-teman juga begitu, karena keluarga ingin begitu, karena tuntutan dari sini begitu, gitu. Jadi bukan karena benar-benar keinginanmu. Yang nomor 2, ingat tidak ada usaha dan doa yang sia-sia. Kalaupun kamu sudah berusaha keras, kemudian juga berdoa banyak dan masih gagal, sadari bahwa mungkin kegagalan itu akan membuka pintu lain yang lebih jauh, yang jauh lebih baik dari impian yang sudah kamu rencanakan. Dan impian memiliki timingnya sendiri. Ya, jadi walaupun kita berencana misalkan tahun depan ingin memiliki rumah misalkan, tetapi kalau memang timingnya belum tepat, impian itu nggak akan terwujud. Dan kita harus yakin timing dari sebuah impian terwujud itu biasanya karena kita udah benar-benar siap. Dan gagal itu bukan batas untuk menyerah. Jadikan gagal itu sahabat, kata orang. Jadi di mana kita bisa berkonsultasi dengan dia, kemudian mencari kebaikan, kejelekan dari dia, sehingga kita dapat mencapai mimpi dan kesuksesan kita. Mungkin pertama gagal, kedua gagal, tapi yang ketiga kan belum tentu, karena kita sudah belajar dari kegagalan yang sebelumnya. Tuh. Tetaplah fokus mencapai impianmu. Nah. Nah, langsung saja kita buka sesi sharing di sini. Adakah yang mau sharing atau bertanya mengenai impian maupun tujuannya? Coba deh kalian baca ini. Ada satu kata-kata bijak di sini yang bagus. Saya rasa kalian udah bisa tahu artinya nih, karena semua pandai bahasa Inggris kayaknya. Ya, kira-kira apa maknanya? Siapa yang mau baca salah satu? Sebuah mimpi tidak akan pernah menjadi kenyataan jika Anda tidak bangun. Yo, terus kalimat kedua? Takutan beberapa Banyak yang takut untuk bangun dan menggapai menggapai mimpi mereka, ya. Wouldn't it be awesome to live your dream in lieu of sleeping your dream? Ada yang mau sharing? Ada yang mau bertanya seputar impian, tujuan, cita-cita, rencana? Mohon izin Bu bertanya. Siapa ini? Siap, saya Aulia Wulandari dari 10 MIPA 4. Wajahnya mana, Aulia? Malu Bu. Haruna mah nggak boleh malu. Nanti ketemu di asrama udah ketahuan semua jeleknya di sini nanti. Yang putih jadi hitam. Ya, Jadi nggak usah malu ya. Temanmu Taruna, gurumu nanti akan jadi saudara semua di sini. Ya, tanya apa Aulia? ya mohon izin bertanya Bu, apakah mindset kita sangat mempengaruhi untuk mencapai cita-cita? Mindset, ya. Ya, Benar. Jadi kalau kamu bicara tentang mindset, itu adalah hal yang pertama yang mempengaruhi tercapai tidaknya impianmu. Semuanya berawal dari mindset. Kadang mindset seseorang itu keblok, ya istilahnya keblok atau tertutup oleh hal-hal yang negatif. Jadi tidak terbuka, kemudian tidak positif, yang muncul pun juga akan aura negatif.
Dan untuk usaha mencapai tujuan itu pasti akan sulit. Contoh, misalkan kamu masuk Taruna, kemudian mindset kamu dengan kamu masuk Taruna, pasti kamu akan menjadi seorang tentara. Itu mindset yang betul apa salah? Ya, betul. Mindset yang betul apa salah? Siap salah, Bu. Kenapa salah? Salah, Bu. Karena kalau masuk SMA Taruna belum tentu diterima jadi tentara. Padahal cita-cita dan impianmu mau jadi tentara. Terus agar mindsetmu itu menjadi betul. Ikhtiar. Mindset kita bahwa kalian masuk ke sekolah Taruna untuk pasti menjadi tentara itu tidak sepenuhnya benar. Bahkan 70% salah. Jika selama 3 tahun di SMA ini kamu tidak berusaha untuk memantaskan dirimu sendiri untuk menjadi seorang tentara. Ya. Tetapi mindset itu akan menjadi betul kalau selama 3 tahun ke depan kamu berusaha nge-push dirimu sendiri untuk memantaskan agar kamu bisa menjadi tentara. Ya, Aulia. Aulia Wulandari. Jadi seperti itu, peran mindset memang sangat penting. Siap izin bertanya, Bu. Siapa ini? Siap, saya Syalsabila dari 10 MIPA 3. Ya, Bill. Silahkan. Siap. Terkadang untuk memilih suatu mimpi itu pasti banyak pilihan-pilihan ya kan, Bu? Nah, itu bagaimana caranya kita untuk memilih mimpi kita ke depannya? Contoh misalnya kita pingin tujuannya ke A. Namun, jika kita memikirkan lagi resiko-resiko dan peluang yang akan kita dapatkan di depan itu, kita memilih pilihan kedua. Nah, untuk supaya lebih cermat dan tepat kita memilih itu seperti apa, Bu? Siap, terima kasih. Ya, makasih Salsa. Tadi di materi ada 4 siklus. Ya, 4 siklus bagaimana kamu bisa mewujudkan impianmu, ya kan? Yang pertama tadi adalah discovery. Ini adalah siklus yang paling penting. Bagaimana kamu menetapkan tujuanmu. Pertama adalah kamu mengenali potensi positif dari dirimu. Tulis sebanyak-banyaknya, kenali sebanyak-banyaknya. Kalau kamu tidak bisa mengenal dirimu sendiri, coba tanya pada orang-orang yang kenal denganmu baik. Entah itu keluarga, saudara, teman, boleh. Misalkan Salsa tanya kepada teman, apa sih sebenarnya kelebihanku? Aku hebat di bidang apa ya? Nah, atau kalau misalkan belum ketemu juga, selama di SMP kemarin kira-kira kamu yang mendapat nilai bagus di mana? Kamu yang hebat di mana? Kamu yang mendapat penghargaan banyak itu di mana? Itu merupakan kelebihanmu. Ya. Terus setelah menemukan kelebihanmu, tentukan tujuanmu yang sesuai dengan kelebihan. Jangan memikirkan dulu apa kendalanya, seberapa besar halangannya, tapi yang penting adalah tujuan yang ingin kamu capai sesuai dengan potensi dirimu. Yang membuat kamu itu memilih 2 atau 3 atau 4 itu biasanya karena kamu mendapat pengaruh dari luar. Entah itu dari orang tua, entah itu dari teman, atau dari berita-berita miring yang sering kamu dengar. Ya, orang yang sering berhasil itu adalah orang yang sebenarnya semi nekat istilahnya. Jadi apa yang dia impikan, ya dia usahakan. Dia usahakan dengan keras sampai itu tercapai. Dia berhenti berusaha ketika cita-citanya udah tercapai. Sebelum itu dia akan terus berusaha walaupun banyak kendala di situ.
Tetapi kalau kita melangkah maju ke depan untuk berusaha saja kita sudah mundur, kita berhenti, kamu nggak akan bisa mencapai mimpimu. Itu Salsa. Ya, jadi penuhi dulu siklus pertama, potensimu apa, gali dulu. Sekarang sudah saatnya karena kamu kelas 10. Ingat loh ya, dan saya yakin dari 240 siswa di sini nggak semuanya ingin jadi tentara kan? Mungkin ada yang ingin ke kedinasan, ada yang ingin ke universitas negeri, ada yang ingin kuliah di luar negeri. Boleh, dan nggak usah terpengaruh sama teman-teman yang lain. Temennya pengen jadi tentara, kita pengen jadi tentara juga. Kan potensi orang nggak sama. Gitu Salsa. Makasih. Bu, izin bertanya. Siapa ini? Wahyu Rizky Monika Pratamasari, Bu. Oh, Wahyu ini Taruni ya? Siap iya, Bu. Iya maaf, tadi soalnya kameramu separuh, tak pikir tadi Taruna. Kalau gini kan kelihatan Taruni. Oke, tanya apa, Bu. Wahyu? Jadi saya punya cerita, Bu. Ada seorang anak yang gagal meraih cita-citanya karena orang tuanya tidak setuju atas cita-citanya itu. Jadi si anaknya itu ingin mendaftar ke TNI, tetapi orang tuanya memaksanya untuk daftar polisi. Jika sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara mengatasinya, Bu? Karena mereka antara ibu dan anak itu saling menyalahkan seperti itu, Bu. Siap, terima kasih, Bu. Sebelumnya saya tanya dulu, anak ini akhirnya milih kemana? Sudah belum? Siap, akhirnya dia bersikukuh mengikuti ibunya, Bu, ke polisi. Tetapi gugur, Bu, dalam tes. Oh, karena itu akhirnya sering menyalahkan. Siap. Oke. Nanti akan kalian temui masalah seperti ini saat kalian kelas 11 menginjak kelas 12. Banyak sekali masalah seperti ini. Orang tua pengen ke sini, kamu pengennya kemana? Kamu nggak suka pilihan orang tua juga nggak setuju pilihan kamu. Itu banyak seperti ini. Ya, jalan satu-satunya untuk mengatasi masalah ini adalah komunikasikan yang baik tentang keinginanmu, kemudian ajukan, istilahnya terangkan dengan baik ke orang tua. Kenapa kamu milih ini, kemudian alasanmu apa, dan kiat-kiat keberhasilannya seperti apa, tujuannya nanti akan bagaimana, terangkan yang baik. Karena biasanya kalau dalam waktu siklus seperti ini, pasti yang ada itu miskomunikasi. Kecil, emosinya. Jadi akhirnya nggak akan ketemu jalan keluar. Satu-satunya jalan adalah komunikasi yang baik dengan orang tua. Meskipun terkadang pilihanmu bukan pilihan yang tepat juga, gitu. Dengarkan juga tentang ini, pilihan orang tua seperti apa, kenapa orang tua memaksa kita untuk memilih itu. Dibuka deh, pikirannya dibuka, kemudian coba cermati mana yang kira-kira memang terbaik buat kamu. Ya, intinya komunikasi baik. Tapi kalau sudah terlanjur memilih, kemudian pilihannya ternyata gagal, saling menyalahkan, saya rasa itu perlu kesadaran dua belah pihak. Ya, tidak bisa orang tua suruh ngalah juga tidak bisa. Kita suruh ngalah juga kadang berat. Jadi dua-dua pihak harus duduk bersama, kemudian saling menyadari dan memulai dari awal. Kegagalannya masih pertama kan? Siap, pertama, Bu. Nggak apa-apa. Karena untuk menjadi seorang polisi atau tentara, bahkan kakak kelasmu di sini banyak yang sudah mencoba 2-3 kali. Ya. Siapa yang bisa buat kesimpulan tentang apresiatif inquiry? Siap, kesimpulannya untuk mencapai sebuah cita-cita jangan lupa berdoa, tetap ikhtiar,
pasrahkan pada Tuhan. Oke, terima kasih Hafiz. Kesimpulan yang bagus. Siap. Ya, setelah layanan ini, kira-kira apa yang kamu peroleh, Hafiz? Apakah kamu sudah punya gambaran tentang impianmu? Siap sudah, Bu. Sudah lama. Oke. Sudah tahukah usaha-usaha apa yang kamu harus lakukan? Siap sudah. Oke, jadi tinggal berusaha ya, berarti berusaha dan berdoa. Siap, Bu. Tinggal Kita doakan sama-sama ya. Kita doakan semua impian, tujuan, cita kalian tercapai, oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar lagi, kita tutup untuk layanan hari ini. Tapi sebelumnya, saya punya tugas kecil buat kalian, tidak banyak. Saya ingin kalian menuliskan tentang kelebihan-kelebihan yang kalian miliki. Ya, tuliskan itu dalam satu lembar kertas. Nanti untuk tidak dikumpulkan ke saya kertasnya, tapi kalian tempel di kamar kalian masing-masing. Di dekat meja belajar boleh, di dekat tempat tidur boleh. Yang saya minta adalah fotonya. Ya, dari kelebihan-kelebihan itu kalian foto, kemudian nanti kirimkan ke saya. Untuk linknya nanti saya share di grup besar ya. Saya kasih waktu nanti sampai minggu depan deh, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Siap. Tidak ya? Oke. Sebelum kita tutup, biar lebih membawa berkah pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doanya. Berdoa silahkan. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga membawa manfaat. Tetap sehat, salam semangat, salam juga untuk keluarga di rumah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.